Ya, salam Just Talk. Kembali lagi dengan dua match, MU lawan Roma. Arsenal nggak lolos, MU yang lolos. Arsenal 0-0, tapi apa namanya? Gue bacain data dulu, gue bahas Arsenal dulu ya. Shots 14-8, chances created 9-5, big chance di sini sih 0-0, tapi gue bilang kurang beruntung juga. Auba 2 kali kena tiang. Kalau dari situ emang kurang beruntung. Shots on target Arsenal 2, Villarreal 3. Tapi sudah lihat, seperti kalian lihat tadi, apa namanya, nggak banyak peluang juga Villarreal. Cuman kalau skor itu kan udah tahu semua. Gue nggak mau bahas itu, gue mau bahas lebih permainan. Kalaupun shootingan atau heading dari Auba tadi masuk, Arsenal lolos, nggak layak lolos. Dari sisi permainan sama sekali nggak layak lolos. Tadi ada yang protes soal line up 4-2-3-1, 4-1-1, 4-3. Itu gue bilang itu cuma di atas kertas. Yang penting adalah eksekusinya di lapangan seperti apa. It doesn't matter lu mau main sistem apa, tapi yang penting eksekusinya. Lihat kemarin Madrid lawan Chelsea. Madrid itu ibarat memain apa aja bisa. Cuman kalau lu pasang kurangin winger di depan, lu udah kehilangan pemain yang bisa nusuk. Oke. Terus dikit-dikit di press ke belakang, yang main kayak Arteta tadi, Zidane kemarin. Dikit-dikit ke belakang. Nah, kalau lu mau main seperti itu, membangun serangan dari belakang, oke. Satu, make sure minimal 3-4 pemain turun, biar yang pegang bola itu banyak pilihan. Satu. Kedua, lu harus punya pemain berkualitas yang akurasi passingnya tinggi, yang sudah biasa seperti itu. Arsenal punya itu nggak punya. Maka dari itu tadi beberapa kali Bellerin terutama hilang bola. Sebenarnya di Salem Bellerin nggak Salem Bellerin juga, sistemnya aja bapuk. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kalau tim yang bisa mengantisipasi itu nggak akan kemana-mana. Oke. Ke kiri, ke kanan, kalau tengah ada 2-3 pemain kan lu bisa passing ke tengah. Kiri kanan itu pemain tarik keluar, bukan berarti lu harus passing ke dia. Ini yang harus dimengerti oleh pemain Arsenal dan Arteta. Lu tarik pemain keluar, artinya lu tarik ruang di mana pemain lain bisa memanfaatkan. Oke. Dan ini enggak. Kiri kanan balik, di tengah press dikit lagi. Bellerin atau siapa yang berani passing ke depan cuma Partey. Cuman yang jadi masalah dengan Partey juga, dia itu terlalu ambil risiko dan berapa kali kena counter. Sebenarnya nggak ada masalah. Ini hal bisa dihindari dengan memasang center back yang lebih dekat lagi, atau pemain belakang yang lebih dekat lagi dari dia. Nah, maunya sebenarnya apa? Kalau lu tarik lawan ke kalau lu bermain di belakang, artinya kan di depan lebih banyak ruang. Nah, pada saat bola ke tengah, ke depan, nggak bisa dimanfaatkan juga. Sementara Villarreal benar-benar taruh 3-4 pemain di belakang mengantisipasi counter, makanya counter juga nggak dapet. Nah, kalau lawan main seperti itu, you can anticipate gitu loh. Lu di press, tarik pemain tengah lebih ke dalam. Oke. Jarak antara tengah dan pemain depan Arsenal jauh, taruh 2-3 pemain, at least nahan lawan di situ. Lebih rapat lagi pada saat dapat bola, langsung ke tengah, play the combination 2-3 pemain. Itu caranya untuk mengelabui pada saat tim bermain high press, manfaatkan ruang yang ada. Tadi enggak. Kenapa? Karena feeling gue, Arteta adalah ini sistem gue, lu harus ngikutin. Kalau lu nggak ngikutin, gue buang, gue beli pemain lain. Emang mau beli siapa? Emang segampang itu? Enggak. Pelatih yang hebat itu, gue lihat pemain gue siapa aja, kualitasnya gimana. Oke.
Kalau dari ini udah 18 bulan loh, there is no excuse. 18 bulan kalau lu nggak bisa mengontrol membuat tim ini, bukan, ini namanya udah bukan proses lagi. Oke. Pada saat lu tahu kualitas pemain lu, baru lu bentuk itu sistem. Berkali-kali dia tarik Auba keluar, masukin Nketiah. Kapan Nketiah bisa kontrol bola aja kagak bisa. Nggak usah cetak gol, apalagi ngelewatin. Kalau lu udah posisi ketinggalan nih, masukinlah ke Lacazette di samping Auba, 2 striker. Kiri ada Martinelli, kanan Pepe. Oke, ganti Pepe dengan Willian, masih make sense. Terus lu ngapain lu tarik Auba? Itu gue nggak habis pikir. Nggak ada plan B sama sekali. Ketinggalan tetap aja tangtung di belakang. Dia maunya kemana? Ngerti nggak? Kalaupun bermain bagus, menciptakan banyak peluang di EPL maupun di Euro, tapi tetap kalah, itu baru ada prospek. Sekarang prospek kan nggak ada. Mau nunggu apa lagi? 18 belum udah cukup dengan proses, karena dia membuang pemain yang dia nggak suka, dia mendatangkan pemain yang dia inginkan. Sekali lagi, there is no excuse, ya kan? Nah sekarang semoga sadar aja tuh, kalau Kroos ke tahun ini janjinya mau keluarkan duit banyak, ya kalau bisa Arteta dipecat, kalau nggak ada gunanya. Kalau seandainya Arsenal lolos, bahkan menang UEL, untuk gue tetap Arteta out. Gue nggak ngelihat lagi ini pelatih bisa merubah situasi, karena banyak sekali asisten pelatih nggak bisa jadi head coach, apalagi mantan pemain. Kalau tanya siapa yang gue pengen, ya banyak pilihan. Peter Bosz ada, Rangnick ada, Hasenhüttl ada, Potter ada, Gasperini Atalanta, satu-satunya pelatih Italia yang gue masih bilang ya masih bagus itunya, yang lain enggak. Jadi banyak pilihan lah, cuman di bawah Arteta ini enggak banget. Oke. MU lolos, ya kalau lolos gue udah bilang, semua orang juga tahu, nggak usah gue yang bilang, semua orang tahu 6-2 udah nggak bakalan kuber. Tapi MU ini praktis turun dengan banyak pemain inti, kecuali Rashford yang nggak main ya. McTominay nggak main, Rashford nggak main, cuman tetap ada Lindelof nggak main, tetap Luke Shaw, Maguire, Wan-Bissaka pemain inti, Fred pemain inti, Greenwood, Bruno, Pogba pemain inti, Cavani pemain inti, ya praktis semua pemain inti. Van de Beek doang yang bukan inti, sama Eric Bailly. Tapi kalau lihat tadi, apakah it's not about menang kalah, tapi yang gue lihat di sini, MU memiliki banyak sekali kekurangan yang bisa dimanfaatkan kalau lu sedikit udah bermain pragmatis saja. Itu kalau skor tadi 5-2, jangan heran. Berkat De Gea, bener-bener berkat De Gea, skornya bisa ditahan sampai cuman kebobolan 3, kasarnya begitulah. Walaupun golnya Zeko itu jatuh dari langit, gol is a goal. Cavani luar biasa bermainnya, tapi juga ya Bruno, cuman mungkin mereka udah nggak terlalu termotivated, masih mau di di IPL karena jadwal padat, karena 6-2 you don't give it away, dan mereka juga lolos. Mungkin mereka nggak memberikan segalanya ya, tapi berdasarkan match yang tadi itu, kalau itu dilihat sama Emery, itu harusnya bisa dimanfaatkan, dalam arti persaingan di final tuh 50-50 lah. Karena MU ini kan angin-anginan, jarang dia main 90 menit bagus. Pasti ada banyak momen di babak selama 90 menit di mana pemainnya lengah lah apa. Dan ya gue nggak tahu apakah kalian ngelihat Van de Beek udah diberikan kesempatan tadi, tapi kalau menurut gue nggak banget. But anyway, MU layak lolos walaupun kalah 3-2. Nggak penting juga, tinggal fokus sekarang ke jadwal yang padat. Kalau nggak salah dalam 10 hari atau dalam seminggu, 10 hari kalau nggak salah, itu main 10 hari main 4 pertandingan.
itu padat banget, dan berdoa aja nggak ada yang cedera seperti dialamin oleh tim-tim lain. Kita lihat weekend ini, gue nggak tahu matchnya apa, tapi final udah jelas baru akhir 25 Mei kalau nggak salah, sama 27 atau 28, gue nggak ngerti lah. Pokoknya akhir-akhir Mei, jadi udah nggak ada Eropa lagi, fokus ke Liga semua, fokus siapa yang juara. Oke, thanks for watching, kita ketemu lagi.